Ada apa, Rihan? Kami menahan seorang pengalasan yang memaksa hendak pulang ke Majapahit, Empu. Bagus. Ampun, Gusti Prabu. Untuk keselamatan semuanya, hamba melarang siapapun untuk pulang ke Majapahit. Hamba khawatir rahasia tempat ini akan bocor. Ya, itu hakmu. Hamba mohon pamit, Gusti. Apa hak kalian melarang aku pulang? Aku punya keluarga. Aku harus tahu keluargaku selamat atau tidak. Kalau sudah ketemu, aku langsung kembali kemari. Semua ini perintah Empu Mada. Kami tidak berani melanggarnya. Apa pangkat dia berani melarang seorang pengalasan? Saat ini Empu Mada adalah satu-satunya atasan kami di bawah Gusti Prabu. Ada apa? Siapa yang mau pulang? Aku, Mada. Aku cemas akan keselamatan keluargaku. Tuan mau melanggar aturan yang sudah kita sepakati bersama. Aturan itu kita bikin untuk keselamatan kita semua. Terutama keluarga raja. Paling lambat lusa, aku sudah sampai kemari. Sungguh, aku tidak akan macam-macam. Tidak seorang pun yang boleh ke kota raja. Kurang ajar! Kau pikir Bayangkari semacam kau dapat melarang seorang pengalasan? Ini pelajaran untuk siapa saja yang tidak mentaati aturan yang telah disepakati bersama. Kuburkan dia dengan baik. Biar bagaimanapun dia seorang satria. Baik, Gusti. Minggir, minggir! Ayo minggir! Ayo minggir! 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 Ayo minggir, minggir! 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 Kok tidak bosan-bosannya? Setiap hari menghukum orang yang dituduh setia kepada raja. Shh, jangan keras-keras. Nanti kamu sendiri bisa diseret kuda. Sekarang ini, banyak sekali tukang tunjuk. Dulu mereka menantang kekerasan yang dilakukan Patih Halayuda. Sekarang, yang mereka lakukan malah lebih kejam dari penguasa sebelumnya. Jangan keras-keras. Aku tidak percaya bahwa seluruh hari di bulan ini semuanya membawa kesialan. Alasannya terlalu mengada-ada. Kumpulkan semua darah Diaksa dan Dharma Papati. Besok pagi di tempat ini. Tidak bisa, Kakang. Mereka sedang melakukan semedi. Katanya, untuk mendapatkan hari baik bagi penabalan Kakang sebagai Prabu Majapahit. Para pedanda hampir semua mengatakan hal yang sama. Juga Dharma Diaksa ringkas sogatan? Sama, Kakang. Para biksu bahkan berkumpul dalam sebuah wihara
melakukan puja kepada Sang Buddha untuk memberkati Kakang, kata mereka. Kalian tahu, kenapa aku begitu resah? Karena sampai saat ini, jejak Sang Prabu Jayanegara berikut keluarganya belum ditemukan. Tidak mungkin mereka hilang begitu saja di telan angin. Pasti ada di satu tempat. Menyusun kekuatan, kemudian akan berbalik menyerang kita. Sebelum aku ditabalkan sebagai seorang raja. Kakang tidak perlu cemas. Semua kekuatan pasukan sudah saya persiapkan untuk menjaga gerbang kota di segala penjuru. Kamu tahu, Odeng? Sebelum aku diangkat sebagai seorang raja, maka aku belum bisa mengangkat kalian sebagai rakyat mantri Ripah Kira-Kiran. Dan aku juga belum bisa mengirim surat kepada para betara bawahan Majapahit. Dari Kahuripan sampai ke Daha. Dari Sedayu sampai Blambangan. Kenapa pengalasan itu harus kau bunuh? Tindakanmu terlalu kejam, Mada. Hamba tidak bisa menjamin apakah pengalasan itu setia kepada Gusti Prabu atau tidak. Dalam keadaan seperti ini siapapun, kecuali keluarga Gusti Prabu, harus hamba curigai. Semua ini demi keselamatan Gusti Prabu sendiri. Saya tidak menduga bahwa Rakuti sampai kebablasan menguasai takhta. Sebenarnya ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimanapun dia tidak berhak, karena dia tidak mempunyai terah raja ataupun betara. Paman tidak diajak bicara waktu mau melakukan pemberontakan. Dia mengatakan hanya akan menyingkirkan Halayuda. Untuk itu saya dukung. Tapi ternyata... Bagaimana dengan para rakyat menteri, senopati, serta para tumenggung dan yang lainnya? Suasananya semakin tidak terkendali. Tidak jelas lagi siapa kawan, siapa lawan. Mereka menyeret siapa saja yang dianggap masih setia kepada Sang Prabu. Apalagi bekas anak buah Halayuda. Mereka membakar rumah musuh-musuhnya dengan penuh dendam dan kedengkian. Sampai saat ini, kekejaman itu masih terus terjadi. Kenapa negeri ini selalu bersimbah darah? Kenapa semua orang seolah haus kekuasaan? Ibu Kanda tidak mau diajak tinggal di Kedaton ini. Mestinya sebagai orang tua, beliau harus bangga anaknya bisa mencapai kedudukan yang paling tinggi di muka bumi ini. Kita harus sabar meladeni ibu. Beliau sangat patuh kepada Paman Guru Dharmajati. Selama ini, Paman Guru tidak merestui niat Kanda untuk merebut tahta, juga di Kukanaka. Dalam keadaan seperti ini, sebenarnya saya sangat membutuhkan seorang pendamping, memerlukan penasehat, supaya saya tidak terlalu kikuk menjadi seorang permaisuri raja. Dinda bisa mempelajari dari bekas emban Kedaton, bagaimana cara berdandan, bersikap, serta berperilaku seperti permaisuri. Nanti akan saya suruh Rayuyu untuk mencari emban-emban itu. Kalau keadaan seperti ini tidak segera berakhir, negeri ini akan runtuh. Pemerintahan dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengerti bagaimana bernegara. Terus terang kita akui, pemerintahan Prabu Jayanegara bersama Patih Halayuda sangat buruk, lalim dan penuh fitnah. Tapi bagaimanapun mereka mendapat pengakuan dari semua negeri bawahan dan juga negeri tetangga, seperti Bali, juga Galuh, dan seluruh negeri Nusantara. Sedang pemerintah sekarang tidak sama sekali.
Bagaimana keadaan Gusti Prabu, Mada? Di mana beliau mengungsi? Mada, Gusti Prabu tewas di perjalanan. Satu pasukan pengikut Rakuti mencegat rombongan pengungsian dan langsung menyerang kami. Sementara Gusti Permaiswari dengan para garwa Kedaton dan kedua putrinya cerai-berai. Saya tidak mampu mengalahkan mereka. Akhirnya terpaksa melarikan diri. Kenapa tuan-tuan bersedih? Bukankah tuan-tuan seharusnya bergembira karena Raja Lalim itu telah tewas? Tutup mulutmu, Bayangkari. Pengabdian kami tidak seperti kalian yang membabi buta. Dan akhirnya malah membuat Gusti Prabu tewas di tangan pemberontak itu. Apa salah jika kami membela junjungan kami? Kami rela mengorbankan jiwa raga demi keselamatan Gusti Prabu. Sementara tuan-tuan di sini mau bekerja sama dengan pemberontak. Bukankah tuan-tuan sekalian mendukung Rakuti menjadi raja? Kurang ajar. Sabar, Kembar. Sekali lagi kamu bicara seperti itu, kubunuh kamu, Mada. Dia bukan raja kami. Apa yang dikatakan Pumada benar. Karena dia tidak tahu bagaimana bersiasat. Mada, kalau kamu belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, jangan sekali-kali berani mengatakan bahwa kami di sini tidak setia kepada raja. Kami, seluruh Krian dan para adipati, tetap setia kepada raja dengan cara kami. Tanya Adipati Suranata. Benar, Empu Mada. Saya sudah menghubungi seluruh adipati sampai ke Tuban dan Sedayu. Mereka masih tetap setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Aku malah curiga. Mungkin Jayanegara masih berada di dalam kota raja. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat yang tidak pernah kita duga. Saya sudah memeriksa semua rumah Rakrian yang dulu sangat dekat dengan Halayuda. Tidak ada. Yang tidak pernah kita duga adalah rumah orang yang dulu pernah menjadi musuh Halayuda. Seperti Empu Wahana misalnya, atau Bu Sasi. Sebab dalam dunia siasat, terkadang lawan bisa berubah menjadi kawan yang baik. Iya. Saya akan menempatkan orang-orang khusus di rumah kedua orang itu. Juga di rumah Kamandanu, yang sekarang dihuni oleh keponakannya, Ponggawa Panji. Kalau bisa, jangan sampai lewat Sasi ini. Jayanegara harus bisa kita tangkap. Supaya para adiaksa bisa langsung menobatkan keprabuanku. Kami akan berusaha mencari Gusti Tribuana Tunggadewi sampai ketemu dan akan kami tabalkan sebagai Ratu Majapahit. Kalau sudah jelas kita temukan, baru kita bisa merencanakan untuk kembali menggulingkan Rakuti dari tahta yang direbutnya itu. Maafkan hamba yang bodoh. Tapi bagaimana mungkin tuan-tuan mau menggulingkan kekuasaan Rakuti kalau semua prajurit Majapahit mendukung dia? Siapa bilang? Lebih dari separuh prajurit Majapahit masih tetap setia kepada Gusti Prabu. Masih tetap setia kepada Setrah Sang Rama Wijaya. Benarkah keadaannya seperti itu, Gusti Tumenggung Klungsur? Terus terang, saya kurang tahu pasti. Suasananya masih serba semerawut dan rancu. Kita tidak bisa tahu dengan pasti mana kawan dan mana lawan. Ini memang tidak mudah untuk bisa dipahami. Terutama bagi yang belum pernah berkecimpung dalam siasat kekuasaan. Tapi saya yakin, ikal-ikalan Bang tidak mungkin asal bicara. Saya sangat yakin, Paman Empu. Saya sudah temui hampir semua prajurit. Dari Senopati sampai Penatus. Rata-rata mereka kurang menyukai Rakuti. Mereka anggap tidak adil.
karena lebih memanjakan pasukan bentukan kaum Dharma Putra. Tuan-tuan, saya sudah mendengar semua keterangan dari tuan-tuan. Sungguh saya sangat terharu. Ternyata tuan-tuan masih tetap setia kepada Gusti Prabu. Sekarang saya akan bicara apa yang sesungguhnya terjadi kepada tuan-tuan semua. Sebenarnya, Gusti Prabu dan keluarga tetap dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Di mana beliau sekarang? Untuk saat ini saya belum bisa memberitahukan. Pokoknya, kalau tahta sudah berhasil dikosongkan dari para pemberontak, saya akan membawa keluarga raja kembali ke Kedaton. Saya akan susun rencana perebutan kembali ke Daton. Kamu sendiri, Mada? Akan kembali ke tempat persembunyian Gusti Prabu? Atau akan berjuang bersama kami? Saya akan membantu tuan-tuan, kalau diizinkan. Cari apa kalian? Bukan urusan tuan. Kamu tahu siapa saya? Tidak ada. Cari di gandok samping. Aku bertanya baik-baik, tapi kamu menganggapku leceh. Aku bertanya begitu karena kalian telah lancang mengacak-ngacak rumah seorang panglima perang Majapahit. Kamu cari siapa? Ampun tuan, kami mencari keluarga Gusti Prabu Jayanegara. Siapa tahu mengungsi di rumah ini. Katakan kepada Rakuti atau siapapun yang menyuruhmu, aku Arya Kamandanu tersinggung sekali kalian perlakukan seperti ini. Baik, baik tuan. Sekali lagi hamba mohon ampun. Ada apa kalian ke rumahku? Kami diperintah memeriksa rumah Raden. Maaf Tuan Punggawa, tugas kami sudah selesai. Kami sudah pamit kepada Tuan Kamandanu. Siapa namamu? Angning Dharma. Keadaan semakin membingungkan, Paman. Tuan Rakembar dan Gusti Empu Wahana sebagai temunggung lungsur menyuruh pasukan saya untuk bersiap-siap menggempur pasukan Rakuti yang menguasai Kedaton. Entah kutuk apa yang sedang melanda negeri ini. Kawan dan lawan begitu cepat silih berganti. Dulu Rakembar sangat memusuhi Empu Wahana karena dia adalah begundal Halayuda. Sekarang malah bekerja sama. Terus terang, semua ini membingungkan orang bawahan seperti saya, Paman. Itu benar. Para pemimpin terkesan hanya ingin menyelamatkan kedudukan masing-masing. Tentu saja kecuali Empu Wahana, yang memang sudah lama pensiun. Amukti Wibawa. Hampir seluruh orangnya Halayuda memang terlatih menjadi penjilat dan tukang fitnah. Mereka sangat pandai memanfaatkan kesempatan. Jadi, menurut Paman bagaimana sebaiknya? Apa yang dilakukan Empu Wahana itu benar. Sebagai prajurit sejati, kamu harus melaksanakan. Karena Rakuti telah melakukan kesalahan besar. Bagaimanapun dia pemberontak pada sebuah pemerintahan yang sah. Saya lega, Paman. Sekarang saya bisa melakukan tugas yang saya yakini kebenarannya. Oh ya, ada urusan apa prajurit itu datang kemari? Mereka memeriksa rumah. Mengira keluarga Gusti Prabu bersembunyi di sini. Firasat saya mengatakan, dia akan menjadi pemimpin masa depan.
Orangnya tegas, keras hati, cerdas, dan yang sangat menonjol, dia setia dan jujur. Mudah-mudahan dia mampu menyelesaikan kemelut negeri ini. Walaupun saya yakin, tetap tidak akan mungkin bisa menghindari pertumpahan darah. Semoga semua kejadian ini merupakan tumbal terakhir dari nafsu buruk dia Halayuda. Bagaimana sikapmu, Kamandanu? Saya tetap pada pendirian saya. Tidak akan memihak pada siapapun, selagi yang berperang adalah sesama orang Majapahit. Saya tetap menyalahkan pada Rakuti, tapi saya tidak mau memerangi mereka. Saya akan kembali ke Pasuruan 1. Terus terang, saya tidak bisa melihat pertikaian antara sesama rakyat Majapahit. Jangan kotori hubungan kita, Kakang. Saya tidak ingin pada malam perkawinan kita, saya sudah menjadi bekas seorang gadis suci. Apa bedanya, Ayu? Bagi Kakang mungkin tidak ada bedanya. Tapi bagi seorang gadis, ketegaran melawan hawa nafsu untuk menjaga kesuciannya memiliki nilai kebanggaan yang sangat tinggi. Bukankah kita sudah saling cinta, Ayu? Kita sudah saling memiliki. Kakang sedang dikuasai nafsu. Mata dan nafas Kakang bukan nafas cinta, tapi nafsu. Jangan sampai saya kehilangan hormat kepada Kakang kalau Kakang tetap memaksa. Baik, baik. Saya minta maaf. Kata-katamu semua benar. Saya tergoda hawa nafsu. Sungguh, saya terlalu terpesona melihat kecantikanmu. Maaf, Ayu. Apa kamu tidak bosan? Main-main dengan anak ingusan yang lebih pantas menjadi anakmu, loh. Yang ini lain, Ki. Danapala adalah anak bekas kekasihku yang mengkhianati cintaku. Di samping itu, aku ingin membalas dendam pada Nyi Puru. Terus terang, anak itu luar biasa tampan. Seolah sengaja dikirim Dewata sebagai pengganti bapaknya. Gombal bodol. Mana ada Dewata mau mengirimkan jodoh untuk perempuan seperti kamu? Tapi kamu memang menarik, Nilu. Masih muda dan cantik. Rencanaku, aku akan menculik anak itu lagi. Tentu Kamandanu dan Nyi Parikcara akan marah. Mereka pasti akan datang kemari. Di sini baru kita selesaikan bersama. Itu pancingan yang bagus. Dan aku yakin, kali ini nasib baik akan menyertai kita. Kita sama-sama mendapat keuntungan untuk melampiaskan sakit hati masing-masing. Mungkin Ayu sakit, Kakang. Biasanya kalau saya ajak mencari tanaman obat dan jamur, selalu mau. Dia sedang marah pada saya. Kenapa? Tadi malam saya melihat kalian lagi bermesraan, sampai saya cemburu. Cemburu? Kenapa, Ngyet?
Saya tiba-tiba... Jangir, jangan. Jangan goda aku. Ampun, jangan Nada. Saya tidak bermaksud menyakiti Ayu. Ampun. Pulang, kamu dicari Bibi Mesin. Baik, Nada. Jangan mudah terkejut. Apa kabar Cah Bagus? Rupanya banyak sekali gadis-gadis yang gandrung padamu. Aku baru saja berpapasan dengan gadis yang baru saja kamu rayu. Terus terang, aku juga selalu tidak bisa tidur setiap malam karena selalu kangen kepadamu. Kamu benar-benar lelananging jagat. Rupanya kau sudah pandai memukul, Lana. Apa kamu tidak takut kalau nanti tanganmu itu kasar? Ayo serang lagi. Aku paling tidak suka kalau ada orang yang diberi tugas malah mendulukan kepentingannya sendiri. Maaf Kakang, kebetulan aku ketemu dia di tengah hutan. Daripada nanti dia kabur kemana-mana, lebih baik saya tangkap dulu. Sekarang, lakukan tugasmu. Jangan main perintah Kakang. Di antara kita tidak ada atasan ataupun bawahan. Semuanya sama, semuanya anggota. Aku mau menaruh dia di kamar dulu. Nada, kau tahu rumahnya? Tahu, Bibi. Tapi agak jauh. Kalau lewat hutan lebih dekat. Nada tahu jalannya. Ayu, dengarlah. Kalau memang kau mau ikut, harus selalu di belakangku. Perempuan itu berbahaya. Bing sudah pernah menghadapinya. Yang penting Ayu harus diberi kesempatan untuk wajah perempuan itu. Pokoknya, siapapun yang berani menyentuh Kakang Danapala harus berhadapan dengan pedangku. Jangan, Nada. Aku kan takut ular. Kalau jengking berani. Ampun, Nada. Jangir kan sudah minta ampun. Pokoknya, siapapun yang berani mendekati serigala Kakayu akan berhadapan dengan teman-temanku ini, tahu? Saya janji, Nada. Tidak akan mengulanginya lagi. Ampuni saya, Nada. Sungguh saya kapok. Siapa namamu? Angning Dharma.
orang yang membawa kabur kakak lanang menuju kemari. Bibi dan kakak Ayu bersembunyi dulu. Sekarang kamu tidak akan lolos lagi, anak ular. Sini kamu. Aku ingin kenal dengan biungmu. Rupanya Dewata telah menetapkan nyawamu di ujung pedangku Paricara. Siapa kamu? Rupanya kamu tukang pukul lelaki itu ya? Lumayan juga parasmu. Kalau lewat hutan lebih dekat. Nada tahu jalannya. Ayo, kita kejar dia. Ayo, Nada. Kakang, siap-siap. Kita jerat dulu perempuan buronan Majapahit itu. Cepat juga pancinganmu mengena. Mana si Kamandanu? Dia harus membayar mahal atas perbuatannya kepadaku. Mestinya hari ini dia menghabisi kalian berdua. Tapi tidak apa-apa, karena aku akan mewakilinya. Dengar baik-baik, Cahayu. Lanang Danapala akan kujadikan sebagai suamiku. Dia butuh wanita yang jauh lebih tangguh daripada kamu. Minggir, Mei. Biar saya tangani manusia Jumawa ini. Untung akan segera datang. Saya tidak bisa membayangkan lelaki tua itu ternyata sangat sakti. Kakang, dari mana kau tahu kami ada di sini? Jang Nyirya menceritakan bahwa kalian akan menyatroni Nilus Karsari yang telah menculik Lanang Danapala. Ayo kak, perempuan itu menggendong Kang Lanang masuk ke dalam. Kakak, Nada, panggilkan Biung. Untung Jambu Nada melihat waktu Kakang diculik perempuan itu. Saya dan Biung segera menyusul kemari. Jangan menangis, Kakang. Tidak pantas seorang lelaki meneteskan air mata. Ayo, kenapa dia? Bebaskan totokannya, Yung. Terima kasih, Nyai. Ayu, saya malu selalu menjadi beban kalian.
Saya akan menyerang dari pintu rahasia yang langsung bisa masuk ke tilam Sari Raja. Saya yakin tidak semua orang tahu jalan rahasia itu. Lewat jalan ini kami mengungsikan Gusti Prabu waktu mereka menyerang ke Daton. Bagus. Pasukanku akan menyerang rumah Rayuyu dan Rawedeng. Saya menyerang rumah Rapangsa dan Rabanya. Aku dan Lembu Petang menyerang istana dengan 300 prajurit. Nasihati seluruh prajurit kalian. Kalau prajurit Rakuti menyerah, jangan dibunuh. Kasihan. Mereka cuma alat. Mereka tidak tahu apa-apa. Yang penting, semua pemimpinnya harus bisa kalian tangkap. Atau kalau perlu dibunuh. Bagaimanapun, Majapahit masih membutuhkan prajurit. Benar, Bu. Saya setuju pendapat itu. Tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan seorang prajurit. Apa tanda penyerahan kita? Ini memang sangat penting. Sebab sebaiknya kita lakukan serangan serempak. Serangan dadakan. Bagaimana kalau kita bunyikan titir? Ya, itu bagus. Suara titir akan membuat pasukan Rakuti menjadi bingung. Kalau kita benar-benar mau melakukan serangan dadakan, aba-aba dengan titir saya kira kurang tepat. Karena bunyi akan membuat mereka waspada. Sementara jarak kekuatan pasukan kita dengan kawasan Kedaton cukup jauh. Jadi harus dengan apa? Dengan bisik-bisik? Bagaimana kalau dengan panah api? Panah api yang dilepas ke langit mudah dilihat dari mana-mana. Saya kira itu aba-aba yang paling baik. Tidak semua aba-aba harus dengan bunyi. Ada apa, Kanda? Saya mimpi buruk, Stangsu. Saya lihat beberapa malam terakhir ini tidur Kanda selalu gelisah. Terus terang, itu mencemaskan saya, Kanda. Tolonglah aku, Stangsu. Beberapa malam terakhir ini, aku selalu dihinggapi mimpi buruk. Aku takut. Aku sudah tidak tahan lagi. Kenapa Kanda bicara seperti ini? Kanda Rakuti yang saya kenal, seorang kesatria yang berhati keras, kuat dalam pendirian dan kemauan. Baru kali ini, saya mendengar dari mulut Kanda sendiri ucapan putus asa seperti ini. Aku bermimpi sekawanan gajah datang mengamuk di Kedaton ini. Menghancurkan tilam Sari. Menghancurkan tempat tidurku. Menginjak-injak tubuhku. Pertanda apa semua ini? Tolonglah aku, Stangsu. Kalaupun mimpi memang sebuah pertanda, tidak perlu kita harus takut menghadapinya. Salah besar kalau kita diam saja ketika sebelah pisau mendekati tubuh kita. Kita harus menangkis. Kita bisa melawan. Kita lawan bersama-sama siapapun yang akan mencelakakan kita, Kanda. Kau benar, istriku. Kita sudah menentukan langkah mantap yang kita pilih dengan keyakinan kita. Karena kita hidup dalam alam nyata, maka kita harus lebih percaya pada usaha kita daripada sekedar menyerahkan diri pada kurungan nasib.
Berangkatlah, Kanda. Kita pasti menang. Aku tahu Kanda tidak akan mampu melawan suratan dewa. Menyerahlah, Tuan Rakuti. Mungkin Gusti Prabu bisa mengampuni Tuan. Gajah Mada. Gajah. Aku bermimpi sekawanan gajah datang mengamuk di kedatangan ini. Menghancurkan Tilam Sari. Menghancurkan tempat tidurku. Siapa namamu? Angning Dharma. Tuan mendengar tawaranku. Ya. Aku dengar ceritamu. Menyingkir kau perempuan. Jangan kotori Tilam Sari rajaku. Ternyata sulit bagi saya untuk lepas tangan dari kemelut yang sedang terjadi di Majapahit. Kakang memang seorang prajurit yang sejati. Benar, Den. Kata orang bijak, sikap seorang prajurit kepada negerinya laksana air laut dengan asinya. Paman Wali Kadep, bicaramu seperti seorang wiku. Tapi memang seharusnya seperti itu, Den. Lah kalau sikap seorang prajurit kepada penguasa negerinya seperti air dengan minyak, kan repot, Den. Jangan lama-lama di sana, Bopo. Iya. Kamu masih ingat pesan Bopo Nada? Tidak boleh mengajak teman-teman Nada ke dalam rumah, kan? Satu. Yang kedua? Melindungi Bibi dan Kakak Ayu. Bagus. Mei, jaga dirimu baik-baik. Bahkan sebelum orang tua lanang melamar Ayu. Mudah-mudahan saya sudah ada di rumah. Selamat jalan, Kakang. Salam hormat saya untuk Empu Wahana. Rakuti hanya melakukan garis-garis kehidupan yang melekat dalam jantra nasibnya. Tidak perlu ada yang disesali. Sudah berulang kali saya menasihati bahwa keinginannya itu tidak mungkin bisa dia capai. Tapi dia memaksa. Rakuti tidak salah, Nyai. Karena dia hanya bayangan kekuasaan
dari Sang Perkasa. Untuk dijadikan cermin bagi seluruh manusia di Mayapada, bahwa segala kemungkinan di muka bumi ini bisa terjadi atau tidak terjadi. Ken Arok yang sudra bisa berhasil menjadi raja, tapi Rakuti tidak. Karena ada kekuatan lain yang maha besar, yang selalu bermain di belakang nasib manusia. Dia yang memiliki segala kemungkinan di seluruh alam Mayapada ini. Itu tadi rombongan Gusti Prabu Jayanegara? Benar, Tuan Kamandanu. Gusti Prabu diselamatkan Pu Gajah Mada. Bagaimana dengan pemberontak Rakuti? Sudah ditumpas, Tuan. Rakuti terbunuh dalam pertempuran di belakang Tilamsari Sang Prabu. Terima kasih, Kisana. Siapa namamu? Angning Dharma. Rakyatku, dan seluruh pengalasan Wilwatikta, seluruh menteri Ripakira-kiran, para Dharmadhyaksa dan Dharmapati, Dewata telah melindungiku dan seluruh kerabatku dari nafsu angkara Rakuti sang pemberontak. Meski telah merenggut para pendampingku yang setia, seperti Patih Halayuda, untuk menghormati beliau, belum akan mencari penggantinya. Namanya masih tetap sebagai Patih Riwilwatikta. Mulai hari ini, adikku, Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani, akan pindah ke Kahuripan sebagai betari di sana. Dan adikku Dyah Wiyat Raja Dewi memerintah di Daha, yang akan didampingi Patih Arya Tilam. Mulai hari ini, hanya pasukan Bayangkari Raja yang bertugas di seluruh Kedaton Majapahit. Dan kutetapkan Empu Gajah Mada sebagai Manggala Bayangkara. Sabdaku adalah hukum yang harus dipatuhi seluruh rakyat Majapahit.
Tadi Nada melihat ada rombongan saudagar yang dirampok di Alswetan, Bibi. Oh ya? Nada kasihan sama mereka. Terus? Nada suruh teman-teman Nada untuk mengeroyok rampok-rampok itu, Bibi. Mereka lari ketakutan. Teman yang mana? Ular? Iya. Tawon. Tawon? Benarkah, Nada? Jadi kau punya teman tawon juga ya? Kalau begitu, Bibi bisa minta madunya. Bisa, nanti Nada mintakan sama ratunya. Bibi mau menolong Nada. Tolong apa? Pamitkan sama Bopo. Nada ingin merantau. Nada ingin seperti Bopo waktu masih muda. Siapa tahu bisa ketemu kakak Ayu. Nada kangen sama kakak Ayu. Kalau Nada sudah siap untuk menghadapi segala gangguan dan godaan, boleh. Benar, Bopo? Gunakan masa mudamu untuk belajar, melihat banyak hal. Dari sana kamu akan banyak belajar tentang hidup. Semakin banyak yang kamu lihat, semakin luas pandanganmu tentang hidup. Kakang, Jambu Nada kan masih kecil. Tapi pikirannya lebih dewasa daripada tubuhnya. Biarkan dia belajar dari tempaan alam semesta. Memang sebenarnya alam adalah guru yang paling utama. Terima kasih, Bopo. Zaman kita sudah harus berganti. Yang muda harus segera tumbuh, sementara yang tua harus mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan selanjutnya.